Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Triawidasari dengan NPM S1J024057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek metode morfologi 2025. Saya mendapat komoditi terong dengan nama spesies dan famili Solanum melongena dan Solana ceai. Nama dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjanah NP, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Morfologi akar. Bagian-bagian akar. 1. Cabang akar, pangkal akar, serabut akar, rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tudung akar. Akar terong termasuk akar tunggang. Sistem perakaran pada terong yaitu akar tunggang, alasannya dikotil yang dikembangbiakan dengan biji karena susunan akar tunggang biasa terdapat pada tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil, dan terdapat akar memanjang serta akar pokok yang berasal dari akar lembaga. 3. Jika sistem perakarannya tunggang, maka bentuknya apa? Sistem perakaran pada terong ialah tunggang dengan bentuk bercabang. Alasannya karena akar tunggang ini berbentuk kerucut, panjang tubuh lurus ke bawah, bercabang-cabang banyak, dan cabang-cabangnya bercabang lagi, sehingga dapat memberi kekuatan yang lebih besar kepada batang. Dan juga daerah perakaran menjadi amat luas, sehingga dapat diserap air dan zat-zat makanan yang lebih banyak. Susunan akar yang demikian terdapat pada pohon-pohon yang ditanam dari biji. 4. Sifat dan tugas khusus akar. Akar pada pohon terong tidak memiliki tugas khusus. Alasannya karena akar pada terong adalah akar tunggang yang tidak memiliki tugas khusus. Yang kedua, morfologi batang. Fungsi batang sebagai penopang bagi seluruh tanaman, pengangkut nutrisi, berperan dalam pertumbuhan tanaman, fotosintesis, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan, memperluas bidang asimilasi. Tumbuhan terong jelas berbatang atau tidak? Ya, tumbuhan jelas berbatang. Jika jelas berbatang, tentukan tumbuhan berbatang apa? Berbatang kayu. Bentuk batang terong yaitu bulat atau teres. Permukaan batang terong yaitu berambut. Alasannya karena permukaan terong ditutupi bulu-bulu halus sehingga disebut berambut. Arah tumbuh batang pada terong yaitu tegak lurus. Percabangan pada terong yaitu dikotom. Alasannya karena batang pada terong, cara percambahannya batang seringkali menjadi dua cabang. Sifat cabang pada terong yaitu sirung pendek. Arah tumbuh cabang pada batang yaitu condong ke atas. Menurut umur, termasuk tumbuhan pada terong termasuk tumbuhan anual atau semusim. Roset akar atau planta asualis adalah tumbuhan yang tidak berbatang. Contoh spesies yaitu sawi. Yang keempat, percabangan batang. Cara percabangan ada bermacam-macam. Biasanya dibedakan menjadi 3 macam cara percabangan yaitu 1. Cara percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang, atau lebih cepat pertumbuhannya daripada cabang-cabangnya, misalnya pohon cemara. Yang kedua, percabangan simpodial, batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhan atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya, misal pada sawo manila. Yang ketiga, percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu cara percabangan yang batang setiap kali menjadi 2 cabang, yaitu sama besarnya, misalnya paku andan. Cabang-cabang pada suatu tumbuhan dapat bermacam-macam sifatnya. Oleh sebab itu, cabang-cabang dapat dibedakan seperti di bawah ini. Geragi, wiwilan atau tunas air, sirung panjang, sirung pendek. Arah tumbuh cabang dapat dibedakan menjadi
tegak, condong ke atas, mendatar, terkulai, dan bergantung. Percabangan batang pada terong yaitu dikotom. Alasannya, karena batang pada terong, cara percabangannya yang batang seringkali menjadi 2 cabang. Morfologi daun. Fungsi daun. Daun berfungsi sebagai berikut. 1. Tempat terjadinya fotosintesis. Terletak pada parenkim Palisade. Jaringan spons monokotil. 2. Sebagai organ pernapasan. Yang ketiga, tempat terjadinya transpirasi. Yang keempat, tempat terjadinya gulasi. Yang kelima, di dalam daun terdapat stomata berfungsi sebagai organ respirasi. Bagian-bagian daun majemuk. Yang pertama, ibu tangkai daun atau Petiolus communis. Yang kedua, tangkai anak daun, Petiolus. Yang ketiga, anak daun, folium. Bagian-bagian pada daun terong beserta fungsinya. 1. Helaian daun atau lamina berfungsi sebagai faktor identitas tanaman, sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua, tangkai daun atau petiolus berfungsi untuk menempatkan daun pada posisi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh cahaya matahari maksimal, menopang helai daun agar tidak jatuh dan dapat terpapar cahaya matahari secara optimal. Daun terong, daun tidak lengkap. Daun terong termasuk daun bertangkai. Alasannya karena daun terong memiliki tangkai dan helaian daun saja. Spesies terong tidak mempunyai vagina atau upih. Mempunyai tangkai daun alasannya karena daun terong merupakan daun bertangkai yang terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. Bentuk daun terong termasuk bagian yang terlebar berada di tengah-tengah helaian daun, sehingga bentuk daun terong yaitu jorong atau ovalis atau ellipticus, yaitu jika perbandingan panjang lebar 1:1 sampai 2:1. Ujung daun pada terong meruncing. Karena ujung pada daun terong meruncing, alasannya sudut kurang dari 90 derajat dan ujungnya terletak ke atas. Pangkal daun terong adalah membulat. Morfologi bunga. Fungsi bunga. Yang pertama, fungsi utama bunga organ pada polinase dan organ fertilisasi. Yang kedua, sebagai organ reproduksi tanaman dan sebagai hiasan. Yang ketiga, tambahan untuk propagasi keturunan atau penyebaran. Yang keempat, syarat harus atraktif, warna, bentuk, dan bau. Bunga terong termasuk bunga lengkap. Alasannya karena bunga terong mempunyai stamen, pistilum, kalik, dan korola. Bunga terong termasuk bunga sempurna karena mempunyai stamen dan pistil. Bunga terong termasuk bunga tunggal. Tumbuhan terong termasuk berumah satu, alasannya karena tumbuhan pada terong mempunyai bunga jantan dan bunga betina pada satu individu. Letak perilantum pada reseptakulum pada terong yaitu berkarang. Simetri bunga pada terong yaitu beraturan atau bersimetri, banyak bidang simetri untuk membagi bunga itu dalam 2 bagian yang setangkup. Bentuk reseptakulum pada bunga terong yaitu flos periginis. Bentuk kelopak pada terong yaitu bintang. Bentuk mahkota bunga pada bunga terong yaitu beraturan berbentuk bintang. Bagian-bagian pada bunga: mahkota bunga, tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga, benang sari, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, bakal buah, dan bakal biji. Penyerbukan ada 4, penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan silang atau xenogami, penyerbukan tetangga atau geitonogami, 4 penyerbukan bastar, hibridogami. Morfologi buah.
Buah pada tumbuhan umumnya dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu yang pertama, buah semu atau buah tertutup, yaitu jika buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu yang malahan memiliki bagian utama buah ini lebih besar, lebih menarik perhatian, dan seringkali merupakan bagian buah yang bermanfaat dan dimakan, sedangkan buah yang sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi. Yang kedua, buah sungguh atau buah telanjang, yaitu melulu terjadi dari bakal buah dan jika ada bagian bunga yang lainnya yang masih tinggal, bagian ini tidak merupakan bagian buah yang berarti. Buah semu dapat dibedakan dalam buah semu tunggal, buah semu ganda, buah semu majemuk. Penggolongan buah sungguh atau buah sejati. Buah sejati tunggal, buah sejati ganda, buah sejati majemuk. Buah sejati tunggal dibedakan dalam dua golongan, yaitu buah sejati tunggal yang kering dan buah sejati tunggal yang berdaging. Buah terong termasuk buah tunggal. Jenis atau tipe buah terong termasuk buah buni. Morfologi biji. Bagian-bagian pada biji. Kulit biji atau spermodermis. 2. Tali, pusar atau funiculus. Yang ketiga, inti biji dan isi biji, nukleus minis. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji, oleh sebab itu biasanya kulit biji dari tumbuhan biji tertutup. Angiospermae terdiri atas dua lapisan, yaitu 1. Lapisan kulit luar atau testa, 2. Lapisan kulit dalam atau tegmen. Inti biji terdiri atas lembaga, putih lembaga. Tipe perkecambahan pada terong yaitu epigel. Alasannya yaitu pembentukan ruas batang di bawah daun lembaga, dua lembaga lalu terangkat ke atas, muncul di atas tanah. Jumlah daun lembaga pada terong yaitu memiliki 2 daun lembaga, alasannya karena terong termasuk tumbuhan dikotil yang berarti bijinya memiliki 2 keping lembaga. Morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Organel metamorfa adalah organ atau alat tumbuhan berasal dari organel principalia atau organ prinsipalnya sendiri yang berubah bentuk dan atau berubah fungsinya. Alat tumbuhan yang termasuk ke dalam organel metamorfa adalah gema, bulbus, tuber, cirrus, spina, archidium, ampula. Terong atau Solanum melongena memiliki organ metamorfa dan organ tumbuhan, akar, batang, dan daun yang mengalami perubahan struktur bentuk atau fungsi. Pada tanaman terong, apakah mempunyai organ aksesori? Tanaman terong atau Solanum melongena memiliki beberapa organ aksesori. Meskipun tidak sebanyak tanaman lain, organ aksesori adalah bagian tanaman yang tidak terlihat langsung dalam proses fotosintesis, tetapi memiliki fungsi tambahan untuk mendukung kehidupan tanaman pada tanaman terong. Organ aksesori yang dapat ditemukan antara lain 1. Akar adventif, yang kedua tajuk atau daun pelindung, yang ketiga duri atau trikoma. Manfaat dari akar terong yaitu sebagai antioksidan yang dapat membantu melindungi organ hati. Yang kedua sebagai obat tradisional untuk mengobati radang tenggorokan. Yang kedua, daun terong memiliki manfaat sebagai berikut. Tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, menurunkan kolesterol. Yang ketiga, mengontrol gula darah. Yang keempat, meningkatkan kesehatan pencernaan. Manfaat dari batang terong. Batang terong berfungsi sebagai menopang daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang terong berperan dalam mengangkut udara dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tanaman. Organa metamorfa dan aksesoria pada terong atau Solanum melongena memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta memberikan manfaat bagi manusia.
Sekian, terima kasih. Bye-bye.